Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tazdadul barakat wa tatanazzalu ar-rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sahibi afdalil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi zawil ulumi wal karamat. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur KSKK, Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Kuref, Bapak Dr. Haji Hidayatullah. Yang kami hormati para kasih Kuref, khususnya MIMTS, Bapak Dr. Haji Imam Bukhari. Yang kami hormati seluruh kepala kantor, kepala wilayah di Jawa dan Bali. Yang kami hormati para kepala sekolah MI di Jawa dan Bali, kecuali DKI. Yang kami hormati para guru bahasa Arab, para guru yang mengajar bahasa Arab di zona Jawa dan Bali. Yang kami hormati khususnya para host-host kita, khususnya moderator Bapak Mujahid. Sehat Pak Mujahid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan host-host yang lainnya, atas bantuan beliau-beliau, alhamdulillah program ini bisa berjalan dengan baik, ya jrika mayuram, berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, fi hadhil munasabah nahnu sanasrah lakum haula at-taqwim fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Desain evaluasi tasmim at-taqwim, tadbiquhu fi amaliyah at-ta'lim wa tadbiquhu fi taqyim atau at-taqwim ala asas pedagogia an-nas, sesuai berbasis pedagogi genre. Jadi kalau kita sudah melalui materi-materi sebelumnya, misalnya tentang materi-materi yang berkaitan dengan unsur-unsur bahasa misalnya, atau materi-materi yang lain, maka sekarang kita masuk pada materi desain evaluasi. Bagaimana kita sebagai guru mengajar bahasa Arab bisa mengevaluasi dengan baik, khususnya mengevaluasi ranah kognitif atau kompetensi-kompetensi kebahasaan yang dimiliki oleh peserta didik. Langsung saja, sebelum saya mulai, ini ada perkenalan sedikit. Nama saya Muhammad Yasin Fathul Bari, lahir di Lamongan. Riwayat pendidikan, ini dulu sekolahnya di SDN, karena MI-nya ketika itu masih belum maju. Tapi kalau MI sekarang ini udah banyak yang maju, alhamdulillah. Kemudian setelah itu, setelah dari SDN, kemudian masuk ke MTS. Tidak ambil SMP. Kemudian setelah itu MA. Dan S1, S2-nya juga di dalam naungan Kemenak gitu ya. Jadi S1, S2-nya, S1 Sastra Arab di UIN Malang, S2 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Malang, sambil sekarang melanjutkan S3 juga di Pendidikan Bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sangat menarik sekali, sehingga tidak ada henti-hentinya ketika mengambil jurusan atau perkuliahan bahasa Arab. Itu semakin dipelajari, itu semakin memberikan ta'ajub gitu ya, memberikan hal-hal yang pengen saja diketahui gitu. Oke, kemudian riwayat pekerjaan sebagai dosen di Unwaha ini. Kemudian di UIN Malang. Wal'an nahnu nahtu ila al-bahas ar-ra'isi al-awwal qabla an nahtu ila ta'rif at-taqwim, sebelum kita masuk ke definisi
evaluasi yang perlu kita pahamkan adalah bahwa evaluasi selalu berkaitan dengan seluruh aspek, seluruh unsur-unsur dari kurikulum. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang selalu istimrariyatut takwim, yang selalu melakukan evaluasi secara kontinu. Karena penerapan kurikulum itu sebenarnya adalah tatwir al-manhaj. Selain menerapkan tatbiqul manhaj, juga tatwirul manhaj, mengembangkan kurikulum. Selain diterapkan, juga pada saat itu juga dikembangkan. Berusaha diketahui apakah kurikulum yang diterapkan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dan seterusnya. Nah, at-takwim atau evaluasi ini selalu berkaitan dengan aspek atau unsur dari kurikulum. Misalnya, ahdaful manhaj, tujuan dari kurikulum, ansyitatul manhaj, program dari kurikulum, muhtawal manhaj, materi dari kurikulum, al-wasail at-ta'limiyah, media pembelajaran, dan turuqit tadris, metode pembelajaran. Semua unsur-unsur itu menjadi baik ketika diterapkan di dalamnya evaluasi. Setelah diterapkan kemudian dievaluasi. Terus seperti itu, istimrariyatut takwim, gitu ya. Kemudian kita masuk ke definisi, apa itu takwim? At-takwim huwa min fi'li qawwama yuqawwimu, dari kata qawwama yuqawwimu yang artinya tahdidu qimatil asya, memberikan nilai, menentukan nilai dari sesuatu, wa taqdiruha, dan mengukur nilai tersebut. Awil hukmu ala mada najahi al-amal wal masyru'at, atau memberi hukum atau memberi ketentuan sejauh mana sebuah proyek, sebuah pekerjaan pembelajaran itu sudah bisa dianggap sukses gitu. Wa fi istilahi tarbawiyin, dan dalam istilah para ahli pendidikan, evaluasi adalah amaliyah tarbawiyah yakumu biha al-mudarris awil muassasah at-ta'limiyah bistimrar. Proses pendidikan yang dilakukan oleh seorang guru atau institusi pendidikan secara terus-menerus, kontinu. Wa tu'ti nata'ija muhaddadah, dan memberikan hasil-hasil tertentu, nilai-nilai tertentu. Tumkinu min isdaril ahkam wa ittikhadil qararat, yang memungkinkan untuk diberikan ketentuan, ini baik, ini kurang baik, ini sangat baik, misalnya seperti itu, dan wa ittikhadil qararat, memungkinkan ditetapkannya sebuah keputusan, diambil sebuah kebijakan fi sya'nil muta'allimin, yang berhubungan dengan masalah atau urusan peserta didik, awil manhaj ad-dirasti, atau kurikulum pembelajaran, atau yang berkaitan dengan at-turuq at-tadrisiyah, metode pembelajaran, awil wasail, atau yang berkaitan dengan media pembelajaran, aw ghairiha, atau yang lain. Semua itu harus melalui proses evaluasi. Kemudian yang kedua definisinya adalah jam'u majmu'ah minal ma'lumat takunu salihah wa kafiyah lil bahsi an darajatil mutabaqah bainaha, mengumpulkan berbagai informasi yang sesuai dan cukup untuk mencari tingkatan kesesuaian dari informasi-informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, taqwim kulli anasiril amaliyah, evaluasi adalah mengevaluasi setiap unsur-unsur dari proses pembelajaran min haitsud daris, dari aspek murid atau peserta didik, wal muallim, dan guru, wal idara al-madrasiyah, manajemen sekolah, wal fasl ad-dirasi, kelas, wal manhaj al-mustahdam, dan kurikulum yang digunakan pada saat itu. Kemudian kita masuk pada tiga istilah yang ada dalam pembahasan kurikulum. Yang pertama adalah at-takwim, kurikulum itu sendiri, atau bukan kurikulum, at-takwim, evaluasi gitu ya. At-takwim, evaluasi. Jadi ada tiga istilah yang masuk pada pembahasan evaluasi. Yang pertama adalah at-takwim, yang kedua at-takyim, yang ketiga al-qiyas. At-takwim itu apa? Amaliyah lil husul ala ma'lumat wa bayanat wa wad'i at-tahdid al-ilaji, yaitu proses untuk mendapatkan informasi dan data, kemudian meletakkan atau menentukan sebuah keputusan atau sebuah rencana penyelesaian masalah ketika ada problem yang ditemukan ketika proses evaluasi. Maka selain rencana mengevaluasi, juga rencana
memberikan solusi apa yang harus dilakukan ketika ada problem yang ditemukan. Gitu. Yang kedua at-taqyim. Apa itu at-taqyim? Taqdiru qimatil asya' wa isdarul hukmi 'alaiha. Mengukur nilai dari sesuatu dan menentukan hukum atau ketentuan dari nilai sesuatu tersebut. Jadi assessment atau at-taqyim itu misalnya ketika guru memberikan murid nilai jayyid, baik, jayyidan, baik sekali, mumtaz, istimewa. Jadi nilai-nilai seperti itu yang sifatnya bukan nilai angka, tapi nilai baik, sangat baik, istimewa, itu namanya at-taqyim atau assessment. Kemudian yang ketiga yaitu al-qiyas, wadu'u ad-dhawahir fi syaklin kamiyin, meletakkan data-data yang sudah didapatkan setelah melakukan evaluasi dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka bistihdamil ahtibarat wal maqayis an-nafsiyah wa tarbawiyah, dengan menggunakan tes-tes dan uji-uji psikologis dan uji pendidikan. Jadi menggunakan tes-tes tertulis misalnya seperti itu adalah al-qiyas atau pengukuran dengan nilai-nilai angka gitu ya. Kemudian kita masuk kepada macam-macam dari at-taqwim. Yang pertama adalah at-taqwim at-tashkhisi, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik dilakukan qabla ta'allumi, sebelum proses pembelajaran. Wa yatahaqqaqu bi amaliyatil husul 'ala bayanat wa ma'lumat an qudratil muta'allimin wa ma'arifihim wa mawaqifihim wa furuqihim. Evaluasi diagnostik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi, data-data dan informasi-informasi terkait kemampuan peserta didik, pengetahuan mereka, kondisi-kondisi pembelajaran mereka, kondisi belajar mereka, wa furuqihim, dan perbedaan. Bahasa Arabnya biasa, ada yang tidak bisa, ada yang bisa itu. Jadi harus dibedakan, jangan semua murid itu disamakan. Karena kalau semua murid kita samakan kemampuannya tanpa harus kita diagnosis apa yang mereka butuhkan, misalnya kelemahan mereka dalam hal apa, problem apa yang dialami oleh mereka, kenapa mereka sulit berbahasa Arab misalnya seperti itu, berbicara bahasa Arabnya sulit, apa karena takut, itu harus semuanya harus didiagnosis, harus diketahui sebelum melakukan pembelajaran, sebelum menerapkan materi pembelajaran, sebelum mengajarkan materi, itu harus didiagnosis dulu apa yang dibutuhkan dan apa problem yang dihadapi sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu at-taqwim al-bina'i atau at-taqwini. Takwim atau evaluasi formatif ini dilakukan hilal ta'allum, di tengah-tengah pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dilakukan secara mustamir, terus-menerus, karena ini sifatnya adalah formatif. Jadi diformat sesuai dengan proses pembelajaran. Selama ada proses pembelajaran, maka evaluasi formatif ini selalu ada dan selalu dibutuhkan. Wa yakunu bi syaklin munazzamin hilal amaliyat taqwin wa tatwir manhaj ad-dirasi. Bentuknya harus sistematis, harus dengan alat ukur yang sesuai. Jadi yang mau diketahui misalnya sikap atau kognitif misalnya, atau ranah psikomotorik, maka harus jelas. Harus jelas. Kalau mau menggunakan observasi, kalau mau menggunakan tes tulis, maka harus jelas soalnya seperti apa. Tingkatan soalnya juga harus diperhitungkan. Karena jangan-jangan selama ini kita memberikan soal itu dianggap sulit sama peserta didik kita. Kita lakukan pada saat ini itu dianggap sulit dalam pemberian soal dan seterusnya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu at-taqwim an-nihai. At-taqwim an-nihai adalah tes sumatif. Tes ini dilakukan ba'da ta'allumi, setelah proses pembelajaran. Wa yatahaqqaqu bi bayani daraja tahqiq al-muta'allimin wa ijra'i muqaranat li nataijihim. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui derajat atau ukuran apakah hasil yang didapatkan
itu sudah terrealisasi dengan baik, atau selama dijalankannya proses pembelajaran, hasil yang didapatkan setelah proses pembelajaran itu kurang memuaskan, kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai dari semua peserta didik itu, dan ditentukan mana yang sudah dianggap berhasil dan mana yang belum, maka harus dilakukan namanya evaluasi sumatif. Kemudian kita masuk kepada tujuan dari evaluasi. Yang pertama adalah yusahim fi musa'ada al-muta'allimin ala ta'allumi wa yazidu min fa'aliyah dauril mu'allimin fi tahsin ta'lim. Tujuan dari evaluasi yang pertama untuk membantu para peserta didik dalam belajar lebih baik dan memberikan dampak positif kepada para pendidik atau guru untuk lebih memperbaiki proses pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua, yusaim fi musa'ada al-mudirin ala ittikhadil qararat as-sahiha min hilalil istifada min furas tatwir at-ta'lim. Membantu para pimpinan atau para kepala sekolah untuk mengambil kebijakan yang benar selama dengan melalui pemanfaatan kesempatan pengembangan proses pembelajaran. Yang ketiga, tamkin wad'il baramij at-ta'limiyah li ta'aqqud min fa'aliyatiha. Memungkinkan untuk meletakkan program-program pembelajaran yang sesuai dan seberapa efektif program-program itu. Maka itu ditentukan setelah adanya evaluasi. Ketika sudah ditemukan, setelah evaluasi ditemukan problem itu, maka kemudian ditentukanlah program-program pengayaan untuk menunjang kemampuan kompetensi bahasa Arab untuk peserta didik. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, tashkhis baramij ta'lim wa isdar hukmin 'alaiha li ta'aqqud mimma tahqiq ahdafil manhaj. Mendiagnosis program-program pembelajaran dan menentukan hukum atau ketentuan ini baik, kurang baik atau apa, yang kemudian untuk meyakinkan apakah tujuan dari kurikulum itu sudah tercapai dengan baik. Kemudian at-ta'aqqud min mada tanasubil mada at-ta'limiyah bi khasa'is al-muta'allimin wa tabi'atihim. Meyakinkan apakah materi pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sudah sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Kemudian yang terakhir, tahdid niqat al-quwwa wa dha'af al-mawjuda fil amali at-ta'limiyah. Untuk menentukan, untuk mengetahui mana yang masih mengalami kelemahan dan kekurangan, mana yang sudah dianggap baik dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke. Nah, kita masuk kepada karakteristik kurikulum, karakteristik evaluasi yang baik. Evaluasi yang baik harus memperhatikan karakteristik, harus memiliki karakteristik sebagaimana berikut. Yang pertama adalah syamil. Dia harus bersifat komprehensif, semua aspek, mustamir, terus-menerus, tidak boleh berhenti pada waktu tertentu. Dia harus terus-menerus berjalan sesuai sebelum, proses, dan setelah. Iqtisadi, bersifat ekonomis. Maudu'i, objektif. Hadif, memiliki tujuan yang jelas. Ta'awuni, saling simbiosis, saling membantu dengan aspek-aspek yang lain. Ilmiah, sabit, konsisten, marin, fleksibel. Itu adalah karakteristik yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan evaluasi dengan baik. Kemudian kita masuk kepada penilaian autentik. At-taqwim al-waqi'i. Penilaian autentik definisinya adalah at-taqwim alladhi ya'tamid ala qiyas mada injazat al-muta'allim, yaitu evaluasi atau penilaian yang didasarkan pada pengukuran sejauh mana keberhasilan peserta didik fi mawaqifah, dalam kondisi-kondisi muta'addidah yang beragam min hayatihi, dari kehidupan mereka, kehidupan nyata mereka. Haitsu yaqumu ala mumarasa wa tatbiq al-mahamad data qimah wa ma'nan an tariq al-anshitah, yang mana dengan memberikan penugasan, pembiasaan yang memiliki nilai, yang memiliki maksud tertentu, dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan, penugasan dan seterusnya. Nah, proses evaluasi ini itu untuk mengukur kinerja, prestasi, sikap dari peserta didik dan aktivitas
yang relevan dalam pembelajaran. Penilaian autentik memiliki domain penilaiannya. Yang pertama, penilaian autentik harus menilai aspek sikap atau al-majal al-wijdani. Yang kedua, penilaian ini harus menilai aspek pengetahuan, al-majal al-ma'rifi. Yang ketiga, al-majal al-mahari, aspek kemahiran. Jadi seperti itu. Aspek keterampilan, psikomotorik gitu ya. Kemudian kita masuk kepada strategi melakukan penilaian autentik. Cara-cara yang bisa dilakukan ketika ingin melakukan penilaian autentik yaitu yang pertama, at-taqwim al-mu'tamid bil ada, alal ada atau at-taqwim bil ada. Penilaian dengan performan. Jadi ketika kita ingin menilai kemampuan dari peserta didik dalam bahasa Arab misalnya, dalam berbicara bahasa Arab, maka bisa dinilai dengan strategi at-taqwim bil ada. Jadi peserta didik diperintah untuk maju ke depan, kemudian berbicara, mengutarakan pendapatnya, bercerita dengan cerita yang singkat, misalnya kisah qasirah, dia bermain peran, berprofesi seperti apa, kemudian berbahasa Arab sesuai dengan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan profesinya. Itu adalah la'bul adwar, dan itu disebut sebagai penilaian bil ada atau performance assessment. Jadi penilaian dengan performan gitu ya. Yang kedua yaitu at-taqwim bit tawasul, yaitu mengumpulkan jam'ul ma'lumat, mengumpulkan informasi haula taqaddumil muta'alim yang berkaitan, yang berhubungan dengan kemajuan peserta didik, wa tabi'ah tafkirihi. Bagaimana tabiat berfikirnya, cara berfikirnya, waktu syafi kudratihi, mengungkap kemampuan peserta didik, wa itqani maharatihi, dan bagaimana peserta didik sudah menekuni kemahiran atau keterampilannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu muraqabah wa tatwin al-mulahadhat ala sulukiyat at-talabah fi mawaqif. Evaluasi, observasi, at-taqwim bil mulahadhah, yaitu dengan memeriksa atau memonitoring dan mengkodifikasi observasi-observasi yang sudah dilakukan. Observasi ini untuk mengetahui sikap atau perilaku, untuk mengetahui perilaku dari peserta didik itu sendiri fi mawaqifah, dalam berbagai kondisi. Kemudian at-taqwim bil waraqah wal qalam, yaitu evaluasi atau penilaian dengan menggunakan kertas dan bolpen. Qiyamu tullabil ijabah ala awraqi amalin aw ihtibaratin dzati ijabatin muhaddadah. Jadi peserta didik menjawab, yaitu dengan diberikannya lembar-lembar tes untuk dikerjakan. Itu adalah at-taqwim bil waraqah wal qalam. Kemudian at-taqwim bi muraja'ati dzat, yaitu assessment atau penilaian secara refleksi atau menilai diri sendiri atau menilai antar teman. Penilaian diri sendiri bisa dilakukan dengan penilaian diri sendiri atau penilaian antar teman. Taqdim ini yang dinilai adalah aspek sikap atau afektif ya. Taqdimul muta'allim lil adillah wal mu'asyirat ala tahqiqihi linnataj at-ta'allum. Jadi untuk memaparkan seorang peserta didik, memaparkan atau mendeskripsikan dirinya sendiri seperti apa, sikapnya seperti apa, itu dideskripsikan secara diri sendiri atau dideskripsikan oleh temannya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah jenis penilaian autentik. Penilaian autentik seperti yang dijelaskan pada domain di atas tadi, yaitu ada 3 domain: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Observasi ini harus dibuatkan instrumen khusus ya. Jadi buat satu lembar instrumen khusus untuk menilai, untuk mengobservasi. Selain juga observasi langsung, bisa juga dengan observasi menggunakan instrumen-instrumen yang sudah dibuat. Ini ukuran-ukuran penilaian sikap ini sudah ada dalam juknis yang sudah diputuskan oleh ini ya,
pendis ya, pendidikan Islam. Kemudian penilaian pengetahuan, di situ bisa menggunakan tes tulis, tes lisan, dan diberikan penugasan-penugasan. Kemudian penilaian keterampilan bisa menggunakan penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk pada tingkat cara berpikir menurut Bloom. Ini taksonomi Bloom ya. Jadi yang pertama adalah tingkat cara berpikir itu adalah at-tadzakur. At-tadzakur, remember atau mengingat. Al-fahmu, yang kedua memahami. At-tatbiq, yang ketiga mengaplikasikan atau menerapkan. At-tahlil, yang keempat menganalisis. At-taqwim, yang kelima mengevaluasi. Al-ibtikar, yang terakhir yang paling tinggi yaitu al-ibtikar, mengkreasi atau membuat sesuatu yang baru, inovasi. Nah, yang tiga at-tadzakur, al-fahmu wa tatbiq itu masuk pada kemahiran atau keterampilan berpikir tingkat rendah, dan yang kedua at-tahlil, at-taqwim, dan al-ibtikar itu masuk pada maharatut tafkir al-ulya atau keterampilan berpikir kritis. Mungkin nanti ada pertanyaan, apakah peserta didik pada tingkatan madrasah ibtidaiyah ini bisa diajak untuk berpikir analisis, evaluasi, dan inovatif? Maka jawabannya adalah bisa. Tapi sebelum itu, maka harus dilalui jenjang-jenjang maharat at-tafkir ad-dunya. Jadi kemahiran berpikir yang tingkat rendah dulu diawali dari mengingat dulu apakah ingatannya sudah baik, cara mengingatnya sudah bagus, maka kemudian cara pemahamannya seperti apa? Al-fahmu. Kalau sudah bagus cara pemahamannya, at-tatbiq, mengaplikasikan penulisan huruf misalnya bisa apa enggak? Kalau sudah bisa, berarti sudah bisa diajak masuk kepada ranah analisis atau at-tahlil. Ini adalah beberapa kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam membuat tes, perintah-perintah untuk membuat tes atau tadribat, latihan-latihan sesuai dengan ranah kognitif yang dijelaskan dalam taksonomi Bloom tadi di atas. At-tadzakur misalnya di situ ada istami, istami mendengar, istami ilan nas, istami ilal hiwar, itu berarti masih tingkatan tingkatan mengingat gitu ya. Ini tingkatan yang paling rendah yaitu mengingat, istami ilan nas, suruh dengerin teks seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada kompetensi dalam pembelajaran atau belajar bahasa. Yang pertama adalah al-kifayat al-lughawiyah, kompetensi linguistik. Kompetensi linguistik mencakup kompetensi unsur bahasa, penggunaan unsur bahasa, dan kompetensi keterampilan bahasa, istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Kemudian ada yang kedua, al-kifayat al-ittisaliyah, yaitu kompetensi komunikatif. Bagaimana seorang peserta didik bisa menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari secara lancar, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan perasaan mereka, wa syu'urihim wa khibratihim, dan bisa mengungkapkan pengalaman-pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Wa tamakkunihim min isti'ab al-lugha fi yusrin wa suhulah, dan memungkinkannya untuk mendalami bahasa dengan mudah. Jadi itu adalah kompetensi komunikatif gitu ya. Kemudian yang ketiga al-kifayat as-saqafiyah, yaitu kompetensi budaya. Karena bahasa memiliki budaya masing-masing. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka di sana kita juga harus belajar budaya-budaya orang Arab. Kalau kita belajar bahasa Inggris, berarti budaya-budaya Inggris, Inggris Amerika, Inggris Eropa misalnya, atau Inggris Amerika atau Inggris British gitu. Jadi itu adalah budaya-budaya yang dibawa ketika kita mengajarkan sebuah bahasa. Tidak lupa juga bahasa Arab, budaya Arab, dan seterusnya. Kemudian penjelasan per itemnya yaitu kompetensi komunikatif. Kita awal dari kompetensi komunikatif itu juga dibagi lagi kepada 5 kompetensi, yaitu kompetensi linguistik, qawaidnya sesuai dengan qawaid bunyi, qawaid
kata dan qawaid kalimat. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang pertama qawaid bunyi. Bagaimana mengucapkannya sudah bagus belum? Mengucapkan hurufnya, mengucapkan kalimatnya gitu. Kompetensi komunikatif gitu ya. Kemudian komunikasi kompetensi al-khitabiyah atau discourse competent, yaitu kemampuan dalam mengkonstruk teks, membangun teks secara universal dan rasional. Jadi bisa membuat sebuah teks, kemudian teks itu bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang ketiga, sosiolinguistik kompeten. Kompetensi sosiolinguistik ini adalah berkaitan dengan bagaimana menggunakan bahasa sesuai dengan konteks sosialnya. Misalnya tindak tutur, bahasa tindak tutur, kaifa haluk, bi khair alhamdulillah gitu. Kemudian ahlan wa sahlan, ahlan bik, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kemudian apa yang dilakukan ketika baru kenal, kalau sudah kenal apa yang harus dibicarakan, dan seterusnya. Itu adalah sosiolinguistik kompeten. Strategi kompeten, al-kifayah al-strategiyah. Strategi kompetensi strategis ini adalah kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi di tengah komunikasi berlangsung. Kalau ada masalah kurang bisa dipahami, maka langsung ada cara-cara lain untuk memahamkan, misalnya seperti itu. Itu adalah strategi dalam berkomunikasi gitu ya. Kemudian pragmatik kompeten, yaitu kompetensi pragmatis. Kompetensi ini adalah kompetensi menggunakan peran dalam berkomunikasi, peran yang tepat. Jadi tindak tuturnya harus sesuai. Ditanya kaifa halu kok jawabnya bukan bi khair alhamdulillah gitu. Maka itu berarti tidak memiliki kompetensi pragmatik. Jadi seperti itu. Kompetensi ini seringkali harus membutuhkan pembiasaan atau mumarasat, pembiasaan, tatbiqat, penerapan, tadribat, latihan-latihan dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah uraian dari setiap kompetensi tadi. Nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sendiri aja. Kemudian kita masuk ke kemahiran atau keterampilan ya. Nah, mahara istima, kita awal dari mahara istima, kompetensi keterampilan atau mahara istima ini yang pertama yaitu intensif mendengarkan komponen bahasa. Intensif ini adalah tingkat yang paling dasar dalam mengajar istima yang diinginkan dalam maharatul istima. Jadi bagaimana peserta didik itu bisa membedakan huruf, jadi hamzah, ain, shad, sin, tamyizul huruf. Jadi bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lain. Kalau sudah bisa membedakan secara kalam atau syafawi, secara lisan dan secara tulisan. Kalau ini adalah mahara istima, maka membedakan hurufnya adalah secara lisan. Ketika diperdengarkan oleh guru huruf tersebut, maka dia sudah bisa membedakan apa huruf yang dibacakan, apa huruf yang diucapkan oleh guru atau pendidik itu. Gitu. Kemudian ada responsif, mendengarkan bentangan bahasa yang relatif singkat. Jadi guru mengungkapkan atau mengutarakan sebuah jumlah atau beberapa kalimat gitu, kemudian peserta didik berusaha memahami apa yang diucapkan, apa yang diutarakan oleh gurunya itu. Kemudian misalnya di mahara kalam ada juga imitasi. Jadi mahara kalam itu yang pertama adalah imitasi, meniru. Jadi proses pertama dalam pembelajaran mahara kalam ini harus diajak untuk meniru. Kalau tingkatan di MI gitu ya. Jadi peserta didik itu guru yang pertama kali mengutarakan sebuah kalimat misalnya madrasatun, maka kemudian murid disuruh menirukan madrasatun. Ini berhubungan dengan kompetensi kemahiran mendengar atau maharatul istima ya. Karena mahara kalam ini hasil dari mahara istima. Mahara kalam hasil dari mahara istima yang paling baik. Kemudian mahara kitabah juga bisa. Jadi setelah mendengar itu bisa diutarakan oleh peserta didik secara lisan atau secara tulisan. Kalau secara lisan, maka yang pertama adalah dengan menirukan. Kemudian intensif dan seterusnya.
Kemudian kalau mahrok kitabah, di situ juga ada imitasi, menirukan huruf. Ini mahrok kitabah ini harusnya. Menirukan huruf, nulis huruf seperti apa. Awalnya guru nulis di papan tulis hurufnya seperti apa. Kemudian murid atau peserta didik disuruh untuk menulis kembali seperti yang dituliskan oleh gurunya. Itu adalah imitasi, peniruan. Kalau dalam mahrok qiraah itu ada perseptif. Perseptif adalah memperhatikan komponen dari bagian wacana yang lebih luas atau huruf. Jadi kalau membaca itu adalah fahmul makro, memahami bacaan. Memahami bacaan yang sederhana, kemudian ditingkatkan misalnya satu paragraf, kemudian satu halaman. Jadi seperti itu. Jenjang-jenjangnya tidak langsung kemudian kita kasih teks yang sangat panjang gitu. Kemudian kalau di MI itu harus hendaknya diberikan teks yang menarik gitu, tidak terlalu panjang dan menarik dan sesuai dengan kehidupan sosialnya agar bisa membekas dalam ingatannya bahwa apa yang saya pelajari adalah apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dalam tadribat ya. Jadi latihan-latihan. Ini latihan yang pertama maharatul istima' misalnya beberapa di antaranya adalah tamyizu aswatil huruf, disuruh membedakan. Setelah mendengar teks yang diperdengarkan oleh guru, kemudian peserta didik disuruh membedakan huruf ini. Itu misalnya kha di kertas mereka atau di buku mereka sudah ada huruf kha, disuruh melingkari huruf kha sesuai dengan yang diucapkan oleh gurunya, misalnya seperti itu. Kalau gurunya mengucapkan huruf kaf atau qa gitu, maka kemudian peserta didik melingkari huruf qa. Itu adalah tamyizu aswatil huruf. Kemudian tamyizu aswatil kalimah, al-imla al-basit, mengimla secara sederhana gitu ya. Ikhtiyar min muta'adid atau ikhtiyar min aswar, jadi memilih gambar. Ketika setelah diperdengarkan as-surah, misalnya anil madrasah, as-surah an hayawan khas, jadi misalnya tentang hewan tertentu, suarul hayawanat, suarul al-hadrawat dan seterusnya, itu bisa itu dibedakan, yaitu misalnya dengan memberikan jawaban ABCDE tetapi pertanyaannya tetap melalui diperdengarkan atau istima ya. Kemudian misalnya di maharah kalam juga bisa dilakukan latihan tadribus soal wal jawab, menjawab langsung sahih, khata, seperti itu. Kalau ini menjawab langsung ya. Misalnya hal anta talibun, misalnya ada pertanyaan kaifa haluk, maka jawabannya bi khair alhamdulillah, itu menjawab langsung. Pertanyaan jawaban. Tadrib wasfis surah. Yang kedua, tadrib wasfis surah, latihan mendeskripsikan gambar. Deskripsikan secara lisan gambar berikut ini gitu. Maka itu adalah maharah kalam, latihan maharah kalam. Yang kedua, tadrib tabadulil hiwar. Latihan saling muhawarah gitu ya. Percakapan. Saling berbicara satu dengan teman yang lain. Jadi melakukan percakapan dengan temannya, al-muhawarah atau al-muhaddasah gitu ya. Itu juga termasuk dari latihan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemahiran berbicara. Tadribu ilqa'il qissah al-qasira. Nah, ini yang agak sulit, yaitu misalnya menceritakan, latihan menceritakan atau mengungkapkan cerita pendek gitu. Cerita tentang kehidupan sehari-hari, cerita yang setelah bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Itu diceritakan dalam bahasa Arab yang ringan-ringan seperti itu. Kemudian untuk latihan maharah qiraah di situ ada ajib bina'am aulah. Jawab dengan benar dengan jawaban iya atau tidak gitu, misalnya seperti ini. Ajib anil as'ilah, menjawab pertanyaan langsung. Esai tapi ringkas, yang ringan-ringan. Misalnya aina baitu Muhammad, sebelumnya sudah dikasih teks, Muhammad yaskunu fi madinati Jombang misalnya. Muhammad yaskunu fi madinati Semarang atau fi madinati Surabaya.
huwa yaskunu ma'a abihi wa ummihi. Dia tinggal dengan ibu dan bapaknya gitu. Aina baitu Muhammad, maka jawabannya fi Semarang. Misalnya seperti itu. Jadi jawaban ringkas, ajib ikhtiaris sahih min muta'adid, atau pilihan ganda. Menjawab benar dari pilihan ganda yang disajikan setelah diberikan teks bacaan. Ajib bi ikmalil ibarat. Ini menjawab dengan melengkapi sebuah ungkapan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir maharah kitabah. Di situ bisa digunakan misalnya kitabatul huruf, latihan menulis huruf. Itu latihan yang paling dasar ya, menulis huruf. Dan peserta didik harus bisa menulis huruf. Kalau sudah bisa menulis huruf, ditingkatkan menulis kalimat di bawah gambar. Jadi dikasih gambar, kemudian suruh nulis di bawahnya gambar itu, ini adalah gambar apa, kosakatanya dituliskan di bawah gambarnya itu. Kemudian ajib bimil il faraghat, menjawab dengan mengisi kekosongan atau mengisi titik yang disediakan. Kemudian kitabah biwasfi as-surah, menulis ini yang agak naik, yaitu menulis dengan mendeskripsikan gambar. Jadi ada gambar yang lumayan kompleks, kemudian dideskripsikan. Misalnya gambar ada orang sedang melakukan nuzhah atau perjalanan rekreasi fi syati'il bahar, di di pantai. Maka kemudian di situ gambarnya seperti itu, kemudian dideskripsikan. Tapi kalau untuk MI bisa, tapi yang sederhana dulu ya. Kitabatul jumlah, menulis sebuah kalimat yang panjang gitu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang atau ada kurang puasnya, kekurangannya. Dan terima kasih atas partisipasi. Monggo kita berdiskusi bersama-sama. Kalau ada masalah silakan diutarakan. Mungkin saya bisa menjawab. Mungkin saya bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu, Ustadzah. Kita di sini belajar bersama. Saya tidak menguliai panjenengan semua, tidak. Tetapi kita belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Syukron. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktunya kepada Bapak Moderator, Bapak Mujahid. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yasin yang telah menyampaikan materi khususnya terkait dengan desain evaluasi pada pembelajaran bahasa Arab di jenjang madrasah ibtidaiyah ini. Bapak dan Ibu mungkin dan sangat mungkin ada persoalan-persoalan di tingkat madrasah ya, dan kesempatan kali ini diberikan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan hal tersebut. Untuk sesi pertama silakan 3 penanya dulu ya. Pertama dari Ciamis, Min 7 Ciamis ya. Kemudian MI Mafatihul Huda Riau, Rau Jepara. Kemudian satu lagi mana Pak Safid? Ada Pak, Min 1 Sukabumi. Ya. Oke, baik. Pertama Min 7 Ciamis, fadhol. Silakan Ibu. Min 7 Ciamis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini hujan deras di Ciamis. Kemungkinan suaranya agak kurang jelas. Bisa didengar dengan jelas? Oh, clear. Jelas Ibu. Iya, jelas ya. Terima kasih. Mardu Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan mengenai evaluasi. Mas Muki ya Ustazah. Ismi? Nama saya Airahmah Musyaropah dari Min 7 Ciamis. Menelaah materi desain evaluasi berbasis pedagogi ini, saya rasa materi ini berhubungan dengan pemateri pertama tadi ya, pemateri kedua, dan sekarang materi keempat.
Ini sangat berhubungan sekali. Kemudian saya melihat tadi yang berbagai latihan-latihan bahasa Arab yang disampaikan oleh Ustadz. Ternyata subhanallah gitu kan. Latihan-latihan yang disampaikan oleh Ustadz itu rata-rata berada dalam level HOTS. Dan saya lihat di sini kebanyakan itu di C6, mengonstruksi. Ya, seperti ada menulis kalimat sesuai gambar, kemudian mendeskripsikan gambar, mengungkapkan cerita pendek gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sementara di KD ya, di KD bahasa Arab itu KKO-nya hanya ada 2, yaitu KKO memahami dan menganalisis. Oke, menganalisis itu ada di C4, ya masuk HOTS ya, cuma C-nya C4. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kan ketika di KD itu, ketika kita akan membuat indikator IPK, indikator kompetensi, maka kita harus melihat KKO dulu. Kita harus melihat KKO dulu. Indikator inti itu harus sesuai dengan KKO yang ada dalam KD. Nah, ketika soal berada di atas KKO, berarti itu masuknya bukan di indikator inti, tetapi masuk ke indikator penunjang. Ya, seperti itu. Contohnya. Contohnya begini. Makanya, menganalisis, ini kan begini ya, KD di Permen nomor 183. Itu di sana kan menganalisis unsur kebahasaan dengan bunyi, kata, dan makna dari teks. Itu dengan memperhatikan struktur kalimat, itu tergantung dari materi ya, tergantung dari materi. Di sana bahasanya menganalisis unsur kebahasaan. Menganalisis itu adanya di level 4, C4, maaf. Levelnya level HOTS, level 3. Adanya di C4. Nah, tadi latihan-latihan yang diungkapkan oleh pemateri itu kebanyakannya di levelnya level 3 HOTS, tetapi C-nya C6. Itu, jadi sudah melebihi dari dari ketentuan ya, sudah melebihi dari ketentuan. Karena adanya itu di mengkonstruk itu ada di C6. Mengkreasi. Untuk pertanyaannya? Ya, untuk pertanyaannya persentase dalam gitu ya. Persentase dalam latihan-latihan atau dalam pembuatan soal, berhubung KD-nya itu hanya sampai tahap menganalisis, jadi berapa persentasenya? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, tadi pemateri nomor 1 mengatakan kita tidak boleh mengajarkan struktur kalimat terhadap peserta didik. Sementara di dalam KD otomatis kita itu harus diperintahkan untuk mengajarkan struktur kalimat, karena di dalam KD ada bahasa, menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks dengan menggunakan struktur ya. Dengan menggunakan struktur kalimat, di sana kan ada isim, misalkan isim isyarah gitu kan ya, atau khabar muqaddam, mubtada muakhir, fi'il mudhari, dan lain sebagainya. Dan otomatis ketika ada KD seperti ini, maka akan lahirlah soal-soal yang menuntut adanya tentang struktur kalimat tersebut. Dan tadi menurut pemateri kedua juga di dalam pembelajaran berbasis pedagogis ini, pedagogi genre ini harus diperkenalkan ya struktur kalimat tersebut. Nah, jadi ini ada ada ketidaksesuaian gitu kan antara pemateri 1 kemudian ya dengan tuntutan dari KD yang ada dalam PMA 183 tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berikutnya, warahmatullahi berikutnya wabarakatuh. dari Miftahul Huda Jepara. Fadl. Miftahul Huda Jepara. Silakan. Di layarnya ada notifikasi masuk itu diklik ya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah fi hadhil fursa ada as'al an masalah at-taqwimul waqi, ya, yaitu tentang penilaian otentik. Nah, di masa pandemi ini kan kita jarang bertemu dengan murid-murid, ya. Sedangkan di aspek otentik ini kita harus ada sikap pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu ada ada 4 maharoh. Nanti kita kalau membuat rapot ini apakah penilaian otentik itu nanti apakah dimasukkan semua atau hanya keterampilan saja? Seperti itu. Untuk maharo ya, kalau di tingkatan MI ini kalau kita menerapkan 4 maharot seperti itu, menurut saya untuk yang tingkatan dasar, untuk kelas 1, 2, cara untuk memahamkan kosakata atau apa, itu bagaimana caranya supaya anak itu, kebanyakan yang saya ampu itu, kalau untuk masalah mahar kita bayang imla, ya, itu agak kesulitan dalam mahar kitabah seperti itu. Mungkin khalas cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Min 1 Sukabumi. Fadhal. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, qul syukran katsiran nahwa hadhihi al-fursah as-sa'idah fikum su'al di suratil wusul qatil maqsud antiku bil lugha al Indonesia. Pertanyaan saya simpel. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang unik. Ada yang mengatakan rumit, tapi bagi saya sangat antusias mengajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu li'anni Arabiyyun, li'annahu lughatul Qur'an wa lughatu ahlul jannah. Cuma pada fakta di lapangan ternyata di masyarakat kita itu ternyata kurang respon terhadap bahasa Arab. Bisa dilihat dari kursus-kursus pun jarang yang membuka bahasa Arab. Bahkan saya pernah ke Pare Kediri ada kampung Inggris dan waktu tahun 2005 ya. Sekarang saya tidak tahu ada kampung Arab di mana kan gitu maksudnya tuh. Banyak. Jadi artinya Arab, gini. Ya. Di setiap kota ada. Jadi artinya banyak. Bagaimana supaya kita menumbuh kembangkan minat bahasa Arab, metodenya bagaimana Pak? Supaya anak cinta bahasa Arab. Walaupun kita bukan orang Arab, tapi kita cinta bahasa Arab. Karena ini salah satu identitas madrasah kan gitu. Jadi kesannya jangan sampai anak madrasah itu nggak senang pelajaran bahasa Arab gitu. Nah itu aja. Jadi saya tidak terlalu membahas metode dan sebagainya. Cuma Bapak lebih berpengalaman, lebih mengetahui metode dan sebagainya, khususnya untuk di MI, yang mana dasar dari pengetahuan semua ada di MI. Saya meminta masukan ataupun cara bagaimana supaya kita menularkan semangat atau rasa cinta ke bahasa Arab itu dari sejak dini. Terus yang kedua, mohon maaf kalau saya salah, dari tadi memang penjelasannya bahasa Arab semua, narasumber dari awal juga menggunakan bahasa Arab di slide show-nya. Ya, jadi yang saya pertanyakan mungkin di guru-guru bahasa Arab juga yang lain kan tidak semuanya alumni pesantren tuh ya, gitu seperti itu. Dimohon
diperjelas lagi lah, soalnya kan tidak semua gitu ya ngerti bahasa Arab, guru-guru bahasa Arab juga kan tidak semua basicnya pesantren, tidak semua basicnya ngerti kitab kuning kan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini di belakang yang bertiga ini masih berjajar Pak Yasin, jadi nampaknya antusias gitu. Jadi kita patut bersyukur. Ini masih banyak sekali. Baik, silakan Pak Yasin untuk termin pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab yang pertama, Ustadzah siapa? Ustadzah siapa? Namanya Mas Muki, Ustadzah. Ai. Ai. Min si Amis. Min si Amis. Jawi Kumaha Al-Gharbi. Kumaha Ustadzah? Kumaha naonna? Kumaha kabarnya? Nah, itu loh. Alhamdulillah sae. Iya min Jawi Al-Gharbi. Ustaz Yasin. Bil lugha as-sundawiyah, bil lugha as-sundawiyah. Anti qadira bi an-nutq al-lugha bi nutqil lugha al-jawiyah. Asim kuring ti Ciamis mohon. Iya. Nah, begini Ustazah ya. Jadi KD yang sudah diletakkan di buku-buku yang sudah ditulis itu adalah KD yang disesuaikan dengan pedagogi genre ini gitu. Tapi tingkat yang paling dasar. Jadi keinginannya seperti itu tujuannya. Dan yang perlu diketahui bahwa KD itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum. Jadi tujuannya itu menguasai KD itu. Jadi sesuai dengan yang diperintahkan di dalam KD. Tetapi tidak kemudian KD itu menjadi sesuatu yang sangat kaku gitu ya. Jadi bisa ketika diturunin dulu KD-nya, kemudian tapi tetap nanti hasil yang mau dicapai itu harus sesuai dengan KD yang ada di buku itu, ada di kurikulum. Jadi seperti itu. Tidak masalah. Jadi prosesnya adalah dari remember. Memang pertanyaan, memang beberapa anmatut tadribat yang saya utarakan tadi itu adalah beberapa ada yang HOTS, tapi sebenarnya tidak semuanya HOTS. Kalau tamyizul aswat itu adalah dia hanya membedakan. Jadi membedakan bunyi huruf gitu ya. Tamyizu aswatil huruf, membedakan bunyi huruf. Hamzah sama ain. Jadi ketika kalamnya itu biar dia bisa benar. Ainnya seperti apa, hamzahnya seperti apa. Dan itu adalah yang paling rendah dalam kalam, yaitu mengucapkan huruf, nutkul huruf. Itu adalah tingkatan yang paling rendah. Peserta didik kita suruh mengucapkan huruf. Nah, itu yang pertama. Kalau sudah bisa mengucapkan huruf, baru mengucapkan kalimat. Nutkul mufradat atau nutkul kalimah. Kalau sudah bisa nutkul kalimah, bagaimana menggunakan mufradat atau menggunakan kalimat-kalimat itu dalam percakapan. Fil hiwar, fil muhadasa, fit tahaddus bi al-lugha al-arabiyyah. Yang seperti itu. Misalnya assalamualaikum, mulai dibiasakan mumarosa ya. Selain diberi latihan juga diberikan perintah atau tugas untuk melatih dalam berhiwar. Selama ini sudah ada percakapan atau belum kalau di MI-nya Ustadzah? Kalau ngajar bahasa Arab, mereka disuruh muhadasah apa enggak? Ada, iya. Disuruh muhadasah. Nah, itu udah bagus. Udah bagus itu berarti Ustadzah. Jadi tinggal ditingkatkan sedikit. Nanti lama-lama setelah hiwar itu sudah bisa, maka kemudian peserta didik itu akan bisa menceritakan apa yang dia jalani dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Istaiqatu minan naumi. Kalau sudah sampai kepada menceritakan sehari-hari, kalau sudah bisa hiwar, itu berarti sudah mulai masuk ke qawaid morfologi ya. Jadi sorof, kata kerja, ini gitu kan akhirnya. Tapi jangan sampai menjelaskan qawaid secara rinci di dalam tingkatan MI ini. Jadi qawaid itu langsung dipraktekkan dalam teks, langsung dipraktekkan dalam bicara melalui pembiasaan dan penugasan. Misalnya huwa talibun.
hiya talibatun. Huwa talibun, hiya talibatun. Suruh mengulang-ulang dulu karena kan tingkatan pertama kan adalah imitasi. Jadi meniru. Kalau sudah bisa meniru baru dijelasin. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Jadi yang ringan-ringan seperti itu saja. Tidak sampai kepada yang berat-berat gitu. Jadi Ustazah mulai sekarang tidak boleh membayangkan mengajar bahasa Arab di MI itu sama kayak mengajar bahasa Arab di MA. Walaupun KKO yang dianjurkan dalam KD itu sudah pada ranah analisis misalnya seperti itu. Gitu ya Ustazah. Kalau Ustazah selain ngajar di MI, ngajar di mana? Hanya di MI. Oh, alhamdulillah. Udah berapa tahun kam sana tastahriku fi ta'lim atau tu'allim al-Arabiyyah? 16 tahun. Saya aja ngajar bahasa Arab baru 10 tahun. Ustazah udah 16 tahun, Masya Allah. Mutakhasis berarti kan? Berarti kan sudah spesialis dalam pembelajaran bahasa Arab kan gitu. Borongan. Sangat paham. Ya, iya. Borongan. Oke. Nggih. Oke, itu mungkin yang bisa saya jawab sedikit Ustazah. Kalau nanti kurang puas, kurang lengkap jawabannya bisa itisal mubashir dengan saya ya, komunikasi langsung via WA, nomor saya sudah nanti di-share sama Pak Mujahid ya. Insya Allah. Oke, karena masih banyak yang mau bertanya. Langsung ke Jepara ya. Ya. MI Mafatihul Ghaib, Mafatihul Huda, tak kira Mafatihul Ghaib. Mafatihul Huda. Tadi pertanyaannya gimana ini? Pak Mujahid, saya lupa. Pertanyaannya apa tadi terkait apa Bu? Penilaian. Oh iya. Apakah kita harus melakukan semua aspek penilaian, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik? Kalau tugas penilaian itu adalah wajib dilakukan ya. Jadi memang itu sudah sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Islam. Jadi seperti itu ya. Jadi harus dilakukan itu penilaian sikap, penilaian ini. Tetapi yang saya jelaskan tadi itu adalah ketika kita mau melakukan penilaian lebih khusus yaitu kompetensi. Nah, penilaian kompetensi. Kalau sikap kan ya bisa dilakukan melalui observasi, bisa dilakukan dengan penilaian refleksi, jadi menilai diri sendiri bisa. Jadi jenengan hanya cukup membuat sebuah lembar observasi, bisa membuat angket juga, istibana, buat angket, suruh ngisi. Gitu. Masa pandemi seperti ini juga, Ustaz? Bisa. Jadi angketnya bisa dibuat melalui Google Form. Jadi bisa melalui Google Form, nanti dikirim lagi ke Google Form. Apalagi kalau sekolah sudah punya web atau sudah punya program khusus untuk program komputer khusus atau program aplikasi khusus untuk melakukan penilaian, itu lebih bagus. E-evaluation, jadi ada e-assessment gitu ya. Jadi penilaian elektronik. Sudah punya belum sekolahnya? Ya. Ada. Gimana? Udah masuk e-learning ya itu ya. Jadi satu ya, terintegrasi. Nah, mungkin kalau tambahan mau kasih tambahan, dibuatlah itu melalui Google Form gitu ya. Kemudian disebarin, di-share melalui grup WA. Kalau pastinya yang pertama adalah grup WA ya yang dibuat ya. Iya Ustazah. Yang pertama grup WA ya yang dibuat. Iya. Wah, gimana? Itu yang WA itu peserta didiknya atau orang tuanya itu? Peserta didik ada orang tua yang masuk. Ada orang tua yang ingin memantau seperti itu. Oh iya, memantau dan menjawab gitu ya? Oh iya, nggak apa-apa memang karena kalau masih di bawah umur itu memang nggak boleh banyak megang HP gitu ya. Cuma diarahkan oleh orang tua. Oke, itu mungkin. Jadi tetap semua aspek penilaian harus dilakukan, tetapi khusus untuk kompetensi karena kita itu ingin peserta didik kita itu bisa berbicara, bisa mendengar dengan baik bahasa Arab, bisa menulis bahasa Arab, maka penilaian kognitifnya harus diintenskan karena untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diinginkan itu, gitu ya. Jadi Ustazah nanti bisa, kalau Ustazah selama ini udah rekaman YouTube belum? Misalnya rekaman diupload di YouTube, kemudian linknya di-share ke
peserta didik udah pernah belum seperti itu? Kebanyakan teman. Gimana? Belum. Oh Yang belum kan- ya. Habis ini dipraktekin. Ustazah bisa rekaman, ngomong bahasa Arab atau cerita gitu. Ya walaupun harus memahami cerita itu sulit, tapi tidak masalah, sedikit demi sedikit. Gitu, seperti itu. Oke Ustazah, selamat mencoba. Sudah berapa tahun mengajar di MI? Berarti 4 tahunan. Oh baru 4 tahun ya. Masih sangat baru ya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama semakin menikmati bahasa Arab gitu ya. Enak kalau ngajar anak MI itu enak, lebih enak daripada Menumbuhkan cara menulis Arabnya seperti itu Ustaz. Kelas 1 itu melalui imitasi. Jadi cara yang pertama adalah imitasi, peniruan. Jenengan nulis dulu di papan, nulis huruf hamzah, nulis huruf h. Itu yang tingkat yang paling dasar. Kemudian siswa disuruh menirukan, suruh maju, suruh nulis gitu. Misalnya kalau itu bukan daring ya. Kalau daring bisa juga. Jadi melalui video call bisa. Sudah pakai Zoom atau Google Meet dalam pembelajaran bahasa Arab? Atau hanya tugas gitu aja? ya, kalau tempat kan ada mungkin di desa ya Ustaz, ada yang mungkin ada yang protes seperti Iya, Zoom, betul. itu. Karena orang tuanya biasanya petani gitu kan, dia sudah mau ke sawah, nggak pegang HP, gara-gara anaknya daring itu akhirnya nggak bisa ke sawah, nggak bisa ke pasar kan gitu. Itu kan problemnya kan itu muskilannya ya, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit aja Ustazah. Mungkin sebentar-sebentar gitu dikasih waktu untuk diluangkan waktunya untuk bertatap muka langsung tapi via Google Meet atau video call WA bisa. Walaupun hanya sebentar-sebentar gitu aja nggak apa-apa. Untuk menyapa, minimal itu menyapa. Kaifa haluka al-yaum? Aina antal an? Ma'aman? Nah, seperti itu misalnya seperti itu. Mada taf'alil an? Apa yang kamu lakukan sekarang? Percakapan sudah ada ya di sekolahnya jenengan? Sudah diajarkan percakapan juga? Ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, itu hanya dibiasakan, mumarosah saja ya. Nanti lama-lama akan bisa membangun teksnya. Jadi ketika sudah ada pembiasaan dalam muhawarah atau muhadasah, nanti peserta didik itu akan bisa membangun muhawarahnya sendiri, membangun teks percakapannya sendiri itu akan sangat mudah karena sudah dibiasakan. Terus kemudian dimotivasikan baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an setiap hari anak-anak gitu. Karena Al-Qur'an itu adalah sebagai kunci lancar berbahasa Arab. Kalau Al-Qur'annya bagus, belajar bahasa Arabnya itu akan sangat mudah. Itu sudah menjadi kunci miftah at-ta'allum li'al-lughah al-arabiyyah, miftahu ta'allumi lughah al-arabiyyah wa qiraatul Qur'an. Membaca Qur'annya bagus gitu. Oke, itu yang bisa saya jawab Ustazah. Mohon maaf kalau kurang memuaskan ya. Oke, syukron. Kita beralih ke min 1 Sukabumi. Bil lughah as-sundawiyah aidan? Bil lughah al-jawiyah atau sundawiyah anta? Ya Ustaz. Sundawiyah. Kumaha kabarnya? Sehat? Damang saya pangestu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sebenarnya kalau belum kenal namanya itu nggak boleh tanya kaifa haluk gitu ya. Itu kalau udah tahu namanya baru tanya kaifa haluk gitu ya. Namanya Ustadz siapa? Mas Mukumul Karim? Ismi Wahyudin. Alhamdulillah. Ustadz Wahyudin. Kam sana tu'allim al-lughah al-arabiyyah? Qadra khamsa sanawat. Oh, 5 sanawat, Masya Qadra Allah. khamsa sanawat. Fi madrasah al-ibtidaiyah wa fil madaris al-ukhra kadhalik atau faqat fi madrasah al-ibtidaiyah? Fil madrasah ibtidaiyah wa madrasah aliyah al-istimaiyah. Masya Allah. Berarti ngajarnya di MI sama di MA. Wah itu bah. Awas itu Ustadz, itu rawan sekali itu. Nanti jangan-jangan antum menganggap anak MI itu
kayak anak MA. Jadi nanti kesulitan itu belajarnya ya. Jadi harus hati-hati itu. Kalau bercabang gitu ngajarnya. Jadi harus pelan-pelan gitu. Oke, yang ditanyakan pertama tadi terkait apa itu, Ustadz? Motivasi untuk Motivasi. Oke. belajar. Kaifa tariqah? At-tariqah litahmiz, litasji', gitu ya. Litasji'ihim fi ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Bagaimana motivasi, memberikan semangat, membakar mereka untuk mencintai bahasa Arab gitu. Membakar semangat mereka. Yang pertama, ya, antum kalau ngajar jangan ada seperti yang diutarakan ke saya tadi itu, tashilan li wa tafhiman lakum antik bil lugha al Indonesia gitu. Nah, itu jangan, itu dihindari itu. Itu dibuang jauh-jauh. Saya ya untuk memahami saya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Jadi jangan sampai kemudian karena tidak tega sehingga pakai bahasa Indonesia gitu. Sedikit, pelan-pelan insya Allah mereka akan paham. Walaupun harus dengan berbagai macam gerakan untuk bisa memahamkan. Tapi penerjemahan ke bahasa Indonesia itu harusnya dihindari. Dihindari sedikit-sedikit. Biasanya kan ada yang nggak tega akhirnya diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu aja ya. Misalnya ana uridu. Jadi yang paling sering biasanya kalau di MI itu ana uridu. Saya ingin. Karena agar mereka itu punya keinginan yang sangat beragam, yang sangat banyak. Sehingga yang diajarkan pertama kata kerjanya adalah ana uridu. Istilahnya seperti itu. Saya ingin. Ana uridu al-akla. Saya ingin makan. Ana uridu az-zihab. Saya ingin pergi. Ana uridu al-qira'ah. Saya ingin membaca dan seterusnya. Saya ingin. Biar keinginan mereka itu biar mereka itu semakin banyak punya keinginan. Kemudian motivasikan kepada mereka, ceritakan orang-orang sukses yang diwasilahkan karena belajar bahasa Arab. Ada orang-orang sukses banyak sekali di Indonesia yang menjadi sukses karena bahasa Arab. Ceritakan kepada mereka. Itu motivasi itu. Ceritakan juga kepada mereka, peserta didik, dengan mempelajari bahasa Arab, akan bisa memahami ilmu pengetahuan, bisa memahami teknologi, karena bahasa Arab adalah bahasa teknologi. Bahasa Arab itu bahasa ilmu pengetahuan, bahasa yang diakui sebagai bahasa yang diakui oleh PBB, sudah bukan lagi menjadi bahasa-bahasa biasa gitu, karena sudah al-lughah al-alamiyah gitu ya, bahasa internasional. Jadi ceritakan yang kesuksesan yang disebabkan oleh bahasa Arab. Okay. Kemudian buatlah sebuah lingkungan berbahasa. Kalau di sekolah itu sudah ada, misalnya biasakan ada rekaman-rekaman yang diputar di sekolah, hiwar, muhadasa gitu. Ada nggak di sekolah itu? Oh, belum ada, Bu. Belum ada. Mungkin bahasa Inggris, bahasa Arab bisa diputarkan itu setiap pagi mau masuk kelas sama mau keluar kelas ketika istirahat. Jadi mereka sedikit demi sedikit akan terbiasa untuk mendengar. Istimaknya akan dibiasakan dengan itu, memarosanya. Karena ada rekaman-rekaman yang diputar. Rekaman-rekaman percakapan bahasa Arab yang diputar setiap pagi, setiap hari, sebelum masuk kelas, setelah pas istirahat gitu. Kemudian kasihlah itu kosakata dengan gambarnya. Kasih kosakata dengan gambarnya. Nah, gitu. Jangan hanya kosakata. Kalau hanya sedikit-sedikit aja 10 kosakata gitu tempelin di temboknya kelas. Kalau kosakatanya berkaitan dengan kamar mandi, adawat fil hammam, berarti tempel di kamar mandi. Kasih gambarnya juga gitu. Nah, gitu. Itu menciptakan sebuah lingkungan berbahasa. Jadi bi'ah lughawiyah. Karena kalau nggak ada bi'ah lughawiyah, motivasi mereka kan mungkin semangatnya ketika di sekolah, ketika udah pulang ke rumah, udah males lagi, udah hilang itu bahasa Arab lagi gitu, dilupakan udah. Nasitul Arabiyyah fil bait, wa dzakaratul Arabiyyah faqat ta'allamtul Arabiyyah faqat fil madrasah wala fil bait gitu. Itu kalau tidak ada bi'ah lughawiyah. Makanya kemudian
diciptakanlah bi'a lughawiyah sebagai sarana untuk memotivasi peserta didik. Pertanyaan yang kedua apa Ustaz? Pertanyaan yang kedua ada. Tadi apa itu? Ustaz Pak Mujahid. Ustaz Mujahid. Ya, itu kali pertanyaannya sudah lah. Oh sudah, alhamdulillah kalau sudah. Ustadz tetap semangat ya Ustadz Wahyudin. Jangan putus asa, jangan sering nerjemahin bahasa Arab ya kalau pas ngajar. Biar mereka terbiasa mendengar bahasa Arab saja, nggak ada bahasa Indonesia nggak ada bahasa selain bahasa Arab. Gitu. Bahasa Indonesia hanya qalil gitu. Bukan kemudian ini untuk melunturkan jiwa NKRI, bukan dalam hal itu, bukan dalam bidang itu, tetapi dalam perannya menggunakan bahasa Arab dengan baik gitu. Oke. Syukran Ustadz Wahyudin, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsira. Semoga sukses di mustaqbalik insyaallah. Syukran. Oke. Monggo Pak Mujahid, Ustadz Mujahid. Baik, terima kasih. Masih ada berikutnya MI Nurul Huda, kedua Min 3 Kediri, ketiga MI Kota Tasik. Ya, pertama dari Nurul Huda, silakan. Bapak Huda mana ini? Nurul Huda di mana ya? Ya. Oke, tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah dari MI Terpadu Al-Falah, Kalinyamatan Jepara. Ingin menanyakan yaitu sepertinya itu semua guru bahasa Arab yang di MI itu perlu intonasi, Pak. Tahu intonasi. Misalkan ya, kita nggak tahu kata-kata kaifahaluk itu kaifahaluk, kaifahaluk. Nah, kita nggak tahu, belum tahu itu, Pak. Jadinya hiwar itu, al-hiwar, al-muhadasah, itu perlu ditambah dengan cara-cara intonasinya. Contoh intonasinya. Gitu, terima kasih dari saya. Yeah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Min 3 Kediri. 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 Silakan di unmute. Iya. Cek mic. Min 3 Kediri. Min 3 Kediri. Bertanya tidak ini? Bertanya. Oh, bertanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan Baik Ustaz, saya di sini mau menanyakan yang pertama dalam kondisi daring seperti ini bagaimana yang penilaian yang efektif untuk penilaian kemampuan berbicara. Sementara kondisi kami itu berada di desa, jadi untuk mengadakan telekonferensi itu agak susah, terkendala dengan sinyal. Dan ya, mohon maaf untuk bantuan yang dari pemerintah kemarin juga tidak bisa digunakan, banyak yang tidak bisa menggunakan karena terkendala sinyal. Nah, ini untuk mengadakan telekonferensi itu sulit, dan apabila diminta untuk mengirimkan video ataupun rekaman itu banyak yang komen karena menghabiskan banyak kuota. Itu untuk selama daring ini penilaian untuk kemampuan berbicaranya itu seperti apa? Itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk penilaian dalam membedakan bunyi, itu kan banyak di kelas 1 itu bunyi huruf. Itu ya sebaiknya apakah kita itu katanya disesuaikan dengan materi di bab kelas 1 atau boleh kata terserah, misalnya kodun dengan hadun seperti itu, ataukah katanya yang digunakan untuk membedakan bunyi itu disesuaikan dengan materi yang ada di kelas 1. Sedangkan materi untuk di bab 1 kelas 1 itu kan sudah panjang, jadi
sudah kata arut itu lumayan banyak, kalimatnya sudah lumayan panjang gitu. Itu juga terkendala untuk kelas 1 itu biasanya banyak yang komplain ketika ada yang dari TK, juga ada yang dari RA, yang dari TK itu yang sebelumnya belum tahu huruf itu juga ada, ataupun yang sudah tahu huruf tapi belum lengkap untuk harokat, fathah, kasroh, dhamma seperti itu. Kalau itu dijelaskan dan syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, MI Kota Tasik, silakan, Bu. Ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo, tafadhali. Ismi Onah Nurjana. Ana min Madinati Tasikmalaya u'allimu fil madrasatil ibtidaiyah al-hukumiyah as-sani Madinatu Tasikmalaya. Hari ini saya bergembira sekali karena bisa mengikuti BIMTEK Bahasa Arab. Dan ada hal yang akan kami tanyakan terkait tadi dengan evaluasi, bahwa evaluasi itu adalah untuk mengukur, menilai sesuatu. Mungkin di sini hubungannya adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa itu berhasil dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di dalam penilaian tersebut tentunya ini ada kaitannya dalam pembuatan soal. Jadi supaya kita bisa mengetahui bagaimana siswa itu sudah berhasil dalam mengikuti pembelajaran, tentunya kita harus memberikan stimulus, memberikan soal. Nah, dalam pembuatan soal tadi ada level-levelnya, mungkin ada level kognitif. Menurut taksonomi Bloom ada 6, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, evaluasi, analisis, dan kreasi. Nah, kami itu ingin diberikan contoh soal yang pas itu dalam level yang 6 itu seperti apa. Karena jangan-jangan selama ini kami sudah salah dalam membuat soal. Misalnya dalam kisi-kisi itu siswa mampu menerapkan, misalnya KKO-nya mampu menerapkan. Ternyata dalam pembuatan soalnya tidak mengarah kepada menerapkan. Jadi kami ingin contoh yang real dalam pembuatan soal tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam hasil penilaian tersebut terhadap siswa, di tingkatan bawah, misalnya tingkat kelas 1 sampai kelas 3, kami biasanya, apalagi dalam masa PJJ seperti sekarang ini, ketika siswa mengirimkan tugas, maka kami memberikan apresiasi dengan Masya Allah, Barakallah, Ahsanta. Kemudian kami berikan bintang atau berikan jempol. Apakah itu sudah sesuai atau belum? Kemudian untuk tingkatan kelas 4 sampai kelas 6, kami memberikan apresiasi dengan nilai. Misalnya 90, 100, atau dengan nilai A atau dengan nilai B. Nah, mungkin seperti itu yang kami tanyakan. Syukran ala hadhil fursah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yasin. Ya, yang pertama untuk Ustadzah Afifah ya, dari MI Nurul Huda. MI swasta ini ya? Oh iya. Terkait apa tadi Pak Mujahid, saya kok gampang lupa ya. Wah, ini fokusnya. Ya baik apa Bu? Tadi Bu, saya setengah ngantuk. Terkait ini ya, apa namanya? Diaktifkan suaranya, Bu. Udah jam-jamnya istirahat. Oh, iya, iya. Intonasi bahasa Arab. Gimana? Oh, intonasi. Ya, oke. Ya, intonasi. Nah, gini. Bahasa Arab itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa kompetensi capaian yang harus dicapai. Kompetensi komunikatif ya. Di dalam kompetensi komunikatif itu tadi yang sudah saya jelaskan, itu ada pembagian kompetensi gramatikal. Nah, di dalam kompetensi gramatikal itu ada kompetensi gramatikal itu bukan kemudian hanya nahwu sorof, tidak,
tetapi ada kompetensi fonologi. Fonologi itu terkait bunyi, ya. Ilmu yang membahas tentang bunyi itu fonologi, ilmu aswat. Jadi disitulah kemudian guru diharapkan memiliki kompetensi fonologis. Di dalamnya ada cara mengucapkan kalimat, jadi intonasi itu muncul di situ nanti. Kaifa haluk? Makanya itu, saya tadi kan mengatakan ketika kita mau memotivasi maka ciptakan bi'ah lughawiyah. Setiap pagi mungkin bisa diputarkan hiwar-hiwar yang asli dari orang Arab gitu yang ngomong, atau dari anak-anak kecil Arab yang hiwarnya gitu. Jadi biar mereka itu tahu intonasinya. Assalamualaikum. Penekanan-penekanannya itu akan ketahuan. Karena kalau itu tidak diperhatikan, maka nanti ngomongnya itu bisa kayak pakai seperti ngomong pakai bahasa Jawa gitu misalnya. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Kifaluk. Misalnya seperti itu. Jadi sesuai dengan intonasi lahja-lahja. Kalau dari Kediri lahja Kediri, kalau dari Lamongan lahja Lamongan, kalau dari mana ini? Tasikmalaya lahja Sunda. Assalamualaikum. Apa? Gimana lahja Sunda, Bu? Ibu, contohnya. Jadi bahaya itu kalau nggak diajarkan intonasinya. Bukan diajarkan, intonasi itu diterapkan, dibiasakan. Jadi ketika menyuruh untuk hiwar, maka sekaligus juga menerapkan intonasi-intonasinya sekaligus, kompetensi fonologis, istilahnya seperti itu. Nah itu penting, biar nggak kayak, kalau saya dulu belajar bahasa Arab pertama emang kayak gitu. Halo, torik-torik. Jadi Indonesia yang terjemahkan ke Arab itu hancur. Torik-torik, jalan-jalan. Ila aina, torik-torik. Ya wes, kolbun. Hati-hati. Kolbun. Jadinya gimana itu bisa hancur bahasa Arab kalau seperti itu modelnya kan gitu. Makanya harus sedikit demi sedikit harus dibiasakan. Butuh pembiasaan. Al-lughah tahtaj ila al-mumarasa wa tadbiq. Jadi bahasa itu butuh untuk dibiasakan dan diterapkan. Kalau hanya dikasih tugas-tugas yang sifatnya tulis, itu kurang. Jadi harus keterampilan ini tidak kemudian seakan-akan, ini besar sekali nih, ada 4 keterampilan dalam bahasa Arab. Sulit ini kayaknya ngajar ini. Nah, itu yang dibayangkan itu sulitnya. Bayangkan mudahnya saja. Gitu. Jadi kalam itu ya cuma gini-gini aja, istimak ya cuma gini-gini aja gitu. Biar nanti siswanya itu juga mudah. Sambil didoakan juga gitu ya. Didoakan. Habis setiap habis sholat didoain itu, difatihain. Siapa namanya siapa gitu. Disebutin dalam fatihahnya itu. Biar gampang belajarnya, dimudahkan. Rabbis rohli sadri wa sadri tullabi wa suduri tullabi wa talibati gitu. Misalnya seperti wa suduri talamizi dan seterusnya. Oke, itu mungkin ya. Jadi kompetensi itu harus dimiliki. Oke, lanjut ke min. Terima kasih, syukran Ustazah Afifah ya. Oke, jazakumullah. Dari min 3 Kediri. Ustazah siapa tadi? Belum nyebutin namanya tadi. Lam tazukur ismaha. Min 3 Kediri. Ustazah siapa? Cynthia? Nia. Oh, Ustazah Nia. Ya. Qurratu Ainia atau gimana itu? Nia gitu aja. Nia Ramadhani. Ummiyah, Ustaz. Oh. Rusul Ummiyah. Oh, Rusul Ummiyah. Oke. Nah, Ustazah Nia panggilannya ya. Nah, gini ya. Apa tadi yang tanyakan Pak Mujahid, saya kok lupa juga ini. Gara-gara ingat Nia Ramadhani jadi lupa ini Pak Mujahid. Bisa diulang lagi, Ibu? Cara efektif untuk penilaian kemampuan berbicara. Oh iya, betul. Oke. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Cara efektif. Ya, yang kedua. Untuk membedakan pembedaan bunyi dalam istimewa itu apakah boleh katanya itu terserah atau harus disesuaikan dengan materi bab itu. Oke, iya. Oke, syukran Bu Nia, Ustazah Nia. Yang pertama tentang penilaian ya. Jadi penilaian maharah kalam itu sebenarnya sangat sederhana.
Karena tingkatan yang paling rendah untuk kelas 1 misalnya, itu adalah hanya nutkul huruf. Yang pertama, yang paling dasar, itu nutkul huruf, kemudian dinaikkan sedikit nutkul kalimah, kalau hurufnya udah benar, ngucapin hurufnya udah benar, dinaikin dikit nutkul kalimah, gitu. Itu saja. Nah, kalau hanya yang dibutuhkan itu hanya itu saja. Nah, kalau nanti misalnya kalau kelas 6, ya baru itu di nutkul jumlah atau hiwar boleh. Hiwar sama orang tuanya itu, suruh hiwar sama orang tuanya. Assalamualaikum ya ummi, waalaikumsalam ya ibni, gitu misalnya seperti itu. Suruh hiwar-hiwar yang sederhana, jangan terlalu panjang. Insya Allah kuota tidak memakan banyak itu, tidak banyak menghabiskan kuota itu kalau hanya sedikit-sedikit gitu. Maka misalnya hanya 5 menit gitu aja, hiwar 5 menit gitu. Nanti suruh ngirimin via WA aja biar mudah gitu. Hasil dari hiwarnya dikirimin via WA. Memang cobaan hidup kita ini sekarang ini adalah kuota. Selain ada harta, tahta, dan kuota gitu. Istilahnya itu seperti itu. Nah, sekarang itu gitu. Kuota itu kalau dalam masa pandemi. Makanya harus bersabar menjadi seorang pendidik pada saat ini itu harus bersabar. Karena sering diomelin sama wali murid. Sering diomelin sama wali murid. Benar ya? Itu Ustadzah di Tasikmalaya itu kayaknya sering diomelin sama wali murid ya. Sering bikin video. Oke, ya Allah, saya ini kerja di sawah, petani, kok disuruh buat video macam-macam ya, gitu ya. Makanya, jadi interval penilaiannya Bu Nia, Ustadzah Nia. Jadi interval penilaian jangan langsung disuruh ngumpulin. Jadi ngumpulinnya, misalnya tugas itu dikasih interval 1 hari. Atau 2 hari dikumpulin gitu. Jangan langsung besok dikumpulin gitu. Mungkin karena keberatan kalau besok langsung dikumpulin, dikasih interval yang agak lama gitu, 2 hari atau 3 hari gitu. Atau dikumpulin pas pertemuan berikutnya, sebelum pertemuan berikutnya gitu. Bisa. Nanti itu bisa diatur itu. Jadi yang paling penting jangan dibayangkan ngajar bahasa Arab di MI itu seperti ngajar bahasa Arab di MA atau tingkatan yang di atasnya MTS gitu. Makanya itu. Oke. Itu mungkin Ustadzah Nia. Kemudian yang kedua ini terkait apa itu? Membedakan bunyi ya. Apakah harus sesuai dengan buku yang ada itu? Ya, kalau itu kan tidak. Kalau buku kan hanya untuk mengantarkan materinya loh seperti ini. Temanya yang harus sesuai memang, karena temanya itu sudah dituliskan dalam kurikulum. Di dalam kurikulum itu sudah ada tema-tema yang disarankan, sehingga temanya itu yang diambil. Kalau kosakatanya bisa cari kosakata yang lain gitu ya. Tetapi temanya harus sesuai dengan tema yang diajarkan, yang dianjurkan oleh kurikulum gitu. Misalnya kalau tema kelas 1 apa? At-ta'aruf lah. Itu benar itu. Karena yang pertama itu harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Makanya harus kenal dulu. Baru bisa sayang sama bahasa Arab. Nah, jadi untuk istimewa misalnya untuk perbedaan bunyi berarti temanya harus sesuai dengan at-ta'aruf itu ya Ustaz? Iya betul. Ya. Itu kalau mau kasih kosakata ya. Kalau mau kasih kosakata harus kosakata yang bisa diterapkan untuk tema yang sudah ditentukan oleh kurikulum itu gitu. Biar mudah, biar sesuai dengan buku. Biar bukunya itu berguna gitu loh. Oke, itu ya mungkin ya Ustadzah Nia. Terima kasih sudah bertanya. Semoga sukses ngajarnya, sukses semuanya, sehat semua. Oke, syukran. Kemudian ke Ustadzah siapa? Ustadzah Nurjanah. Onah Nurjanah. Oh iya, Ona Nurjanah. Kalau orang Jawa Barat kan memang gitu ya, kebanyakan nama Onah Nurjanah. Yayan Nurbayan, itu ada Profesor Yayan Nurbayan itu dosen saya itu. Oke, gini apa tadi pertanyaannya saya kok jadi lupa juga. Pertanyaannya adalah ikut-ikutan jadinya. Akan Ibu. Apa Bu tadi Bu? Iya Bu di. Ternyata tidak hanya saya yang lupa, Pak Mujahid juga lupa. Iya ini jadi
menyebar ini. Ya. Jadi pertanyaannya, jadi kami itu ingin contoh yang real dalam pembuatan soal untuk di level kognitif yang 6 itu. Oh iya, saya baru ingat juga. Takutnya kami itu salah dalam membuat soal. Apalagi kan sebentar lagi sekarang mau melaksanakan PAS, penilaian akhir semester, dan kami dituntut untuk membuat soal masing-masing. Jadi setiap guru diharuskan untuk membuat soal. Wah, istilahnya udah benar itu, Bu. Udah benar pas gitu kan. Udah benar istilahnya. Nomenklaturnya. Oke. Terus, Bu. Kan dalam membuat soal itu kita buat dulu kisi-kisinya. Nah, jangan-jangan antara kisi-kisi dengan soal itu tidak nyambung. Misalnya di dalam kisi-kisinya siswa mampu menerapkan atau siswa mampu menganalisis, siswa mampu mengingat. Nah, ternyata ketika ada soal antara kisi-kisi dengan soal itu tidak nyambung. Ini soal katanya penerapan, tapi kok bukan penerapan. Nah, seperti itu. Jadi kami ingin contoh yang real seperti apa dari ke-6 level kognitif tersebut. Ya, silakan, Ustaz. Ya, terus yang keduanya? Oh iya, terus Bu, terus. Biar Pak Yasin ini nggak lupa. Nggak lupa lagi, bahaya itu. Apa satu-satu aja Pak Yasin? Iya, satu dulu ya. Nah, satu dulu, nanti nanya lagi nggak apa-apa, Bu. Nanti waktunya udah habis dia. Oke, jadi gini, Ustazah Ona. Panggilannya Ustazah siapa? Ustazah Ona? Oh ya, Ustazah Ona gini ya. Jadi level kognitif itu kan sudah ada KKO-nya ya. Nah, kalau jenengan mau buat soal, bisa lihat KKO aja, biar mudah itu. Jadi di KKO itu sekaligus sebagai alat untuk membuat soal. Perintah soalnya itu sesuaikan dengan KKO biar mudah. Misalnya tingkat remember. Kayak saya itu memang nggak bisa bahasa Inggris, Pak Mujahid, sehingga ngomongnya itu ya. Kalau bahasa Arab saya fasih, kalau bahasa Inggris saya nggak bisa. Bukannya lama di Inggris, Pak? Enggak. Yasin. Saya cuma fasih bahasa Inggris Timur, bahasa Madura. Bahasa Madura sama bahasa Arab itu saya fasih. Oke. Jadi misalnya tingkat yang pertama ya, C1-nya at-tadzakur atau remember. Nah, di dalam remember itu ada istami'. Misalnya istami'. Dengarkan gitu. Kalau mahara istima' ya, istami. Kan mesti kalau mahara istima' masa uktub kan gitu. Istami gitu. Dengarkan gitu aja, suruh dengerin. Nanti baru ketika mau diadakan penilaian, apakah yang pendengarannya udah bagus? Bukan pendengarannya maksudnya. Apakah hasil setelah mendengarkan itu sudah bisa dipahami atau tidak, sudah bisa membedakan. Nah, tingkat pembedanya itu ketika dia bisa mengingat kembali apa yang diutarakan oleh gurunya. Sehingga kata kerja yang digunakan adalah istami'. Dengarkan. Istami' ilal hiwar. Dengarkan percakapan berikut. Itu kalau udah naik. Kalau yang pertama, istami' ilal huruf gitu. Dengarkan huruf itu sudah dengerin. Kemudian naik lagi istami' ilal mufradat al-atiyah. Sambil disuruh lihat gambar yang ada di buku, misalnya seperti itu. Nanti penilaiannya dari bagaimana dia bisa mengisi kolom yang ada di bawahnya atau kotak yang ada di bawah gambar itu. As-suratul ula, misalnya seperti itu, apa? Jadi memang harus pelan-pelan gitu. Kalau di MI itu harus pelan-pelan, nggak boleh banter-banter gitu. Jadi harus pelan-pelan, nggak boleh cepat-cepat. Itu tingkat yang pertama, misalnya seperti itu. Kemudian level yang ke-6 langsung, level yang ke-6 aja, biar cepat selesai, waktunya udah mau habis. Level yang ke-6 itu kan sudah mengkreasi dia. Jadi mengkreasi atau mencipta, al-ibtikar. Ini yang menuntut nanti akhirnya itu peserta didik itu menjadi inovatif dan kreatif. Karena dia sudah bisa mengkreasi dan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Nah,
itu muncul dari ketika sudah C1, C2, C3, C4, C5 itu sudah bisa, baru itu mengkreasi udah bisa. Contoh soalnya, KKO-nya, lihat KKO-nya. Nah, di dalam KKO-nya kan ada itu, misalnya, tak bukain lagi ya di screen-nya. Bisa Pak Mujahid ya, dibukain lagi ya? Bisa Bentar Pak, aja. bisa selalu. Punya kok mepet banget. Bimtek bahasa Arab itu harusnya 1 bulan Pak Tahid, Pak Mujahid. Oh gitu. Iya, Pak cukup cuma 6 hari atau 2 hari. Nanti nggak ngajar-ngajar berarti. Kan ngajarnya daring, bisa malam hari. Oke, di situ ada misalnya Bu, mana tadi KKO-nya itu ya? KKO-nya ini dari orang Arab ini, KKO-nya yang terjemahin ke bahasa Arab ini. KKO yang level C6 ya, coba kita lihat. Kok nggak muncul ya? Muncul nggak di situ? Belum, Pak, belum. Nah, ini aja lah. Lihat nggak? Kelihatan nggak, Bu Ustazah, kalau seperti ini? Yang level 6 ini, yang gambar palu itu. Ada. Gambar palu. Kelihatan. Al-khalqu, mengkreasi. Al-ibtikar, bisa dikatakan al-ibtikar, bisa dikatakan al-khalqu, mengkreasi. Itu ada dawin. Dawin itu berarti mengumpulkan. Terus zif harokah, nah, menambahkan harokat. Menambahkan harokat itu tingkat yang paling mudah dari mengkreasi. Jadi membuat pengharokatan. Gitu. Nah, kalau ini kan berarti harus paham ini. Ini kan maharok kiro'ah ini. Kemahiran membaca ini kalau harokat ini. Kan gitu. Terus ada lagi misalnya alif, tulislah. Kan gitu. Alif ini apa namanya? Gabungkanlah atau apa itu? Ta'awan. Ta'awan. Saling bertolong menolonglah. Maksudnya itu saling berbantuan dengan teman yang lain. Berarti hiwar itu kalau maharo kalam itu memang, kalau maharo kalam itu sampai level C6 itu memang ini Bu, apa? Mungkin yang membuat atau berbicara langsung menceritakan tanpa ada apa namanya judul-judul yang diberikan. Jadi langsung ceritakan terserah seperti apa yang Anda alami selama ini gitu, misalnya seperti itu gitu kan. Nah, biasanya kalau yang C6 ini masuknya ke maharok kitabah. Maharok kitabah gitu. Mendeskripsikan itu masih belum sampai ke C6 ya. Tapi nanti itu kalau sudah bisa mendeskripsikan, kemudian dia bisa membuat kalimat gitu, misalnya membuat kalimat bahasa Arab. Itu sudah masuk ke mengkreasi. Karena apa namanya? Dia membuat kalimat itu tidak ada di dalam materi gitu misalnya. Tapi masih ada hubungannya dengan materi. Gitu. Jadi lihat aja kepada KKO-KKO yang sudah ada itu ketika mau membuat soal gitu. Oke, itu mungkin Ustazah Ona. Usah dibayangin yang sulit-sulit ya Ustazah, yang mudah-mudah aja, enak. Oke, kemudian yang kedua apa Ustazah? Masih ada silakan nih, langsung aja. Dalam penilaian untuk di tingkat dasar, kami itu suka memberikan apresiasi, memberikan bintang atau memberikan jempol, atau dengan ungkapan Masya Allah, Barakallah, Ahsantum. Nah, seperti itu untuk di tingkat kelas 1, 2, dan 3. Kemudian kalau di tingkat kelas 4 sampai kelas 6, ya tidak lagi memberikan bintang. Karena mungkin dari segi psikologis, ya mereka sudah besar gitu. Kasih bulan. Jadi memberikan apresiasinya langsung dengan angka. Misalnya, gitu, iya. Ya, pada masa daring seperti ini gitu. Apakah sudah tepat atau belum? Atau sebaiknya seperti apa dalam memberikan apresiasi terhadap mereka?
Mohon maaf Ustazah Ona, jadi gini ya. Dalam aspek penilaian tadi seperti yang saya jelaskan ada 3 istilah, at-taqwim, at-taqyim, al-qiyas. Kalau nilainya itu adalah tes tulis atau tes akhir misalnya ya, di tes akhir itu penilaian memang tidak dianjurkan langsung bersifat angka-angka gitu ya. Karena itu kalau untuk anak-anak itu mungkin bisa sampai ke menjadikan motivasi itu akan hilang gitu. Jadi dimulailah dengan jayyid gitu. Tapi kalau jayyid kan ya diganti sama bintang itu kan, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya, semacam hotel-hotel gitu kan. Ada hotel bintang 5. Jadi kalau sudah besar diganti bulan gitu atau matahari gitu ya. Jadi gambar nanti itu jadinya. Jadi gini, kasih senyum. Nah, selain kasih nilai, kasih senyum. Makanya itu ada Ustazah Ona ini kalau ngajar bahasa Arab sambil nyanyi nggak? Kasih nyanyian apa gitu, lagu-lagu apa gitu? Enggak? Kalau yang bisa ya dinyanyikan. Nah, itu sebelum pembelajaran itu harus diawali dengan bernyanyi. Hubban tabassamu khairan takallamu. Nah, itu. Ketika kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada peserta didik, itu kita harus tabassum, harus tersenyum. Mereka itu akan termotivasi ketika kita itu sering tersenyum di depan mereka. Kasih nilai ya bintang-bintang itu sudah bagus bintang. Tapi jangan gampang ngasih nilai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kasih nilai minimal. Kalau ngasih nilai sampai berapa bintang? Sampai 3. Oh, 3, dikit banget. itu apa itu? Merepresentasikan apa itu bintang itu? Kalau bintang 1 sama kayak apa? Jayyid, dhaif atau apa? Kalau 1 tuh cukup. Oh, cukup. Baik ya, baik. Kalau 3 itu baik sekali. Tapi siswa paham ya? Kalau 1 itu cukup, bukan buruk ya? Itu yang harus dijelasin. Ya, kalau bisa dikasih banyak, kasih banyak aja. 5 bintang gitu. Atau 10 juga boleh. Yang penting itu, karena kalau 1 tuh ngiranya itu, nah kok cuma dikasih 1 gitu. Atau 2 gitu. Misalnya seperti itu. Itu yang hal-hal yang remeh seperti itu biasanya bisa sampai masuk ke karakter ketakutan mereka, bisa menyebabkan ketakutan mereka, kekhawatiran mereka dan seterusnya. Oke. Jadi ya nggak apa-apa dikasih bintang aja dulu. Jayyid dikasih jempol gini, dikasih reward apresiasi yang paling gampang kalau nggak bisa ngasih hadiah gini, kasih jempol. Mumtaz, semuanya kasih mumtaz, walaupun yang nggak bisa bahasa Arab dikasih mumtaz, istimewa. Kalau dalam penilaian yang tertulis bisa dikasih jayyid, jayyidan, mumtaz gitu. Tapi kalau langsung kepada peserta didik ketika diajak berbicara, terus dia bisa ngomong gitu, langsung aja walaupun ngomongnya nggak lengkap juga, nggak bisa dipahami mungkin awal-awal, kasih aja mumtaz gitu. Sering-sering kasih mumtaz sambil tersenyum, mumtaz. Kalau minal banat perempuan mungkin langsung di mu'anaqah, dirangkul gitu, masya Allah mumtaz, masya Allah mumtaz gitu. Karena orang Arab itu budayanya memang seperti itu. Misalnya saya ngomong sama orang Arab nggak paham dengan omongan saya aja, mereka senyum itu. Pokoknya ciri-cirinya kalau ngomong sama orang Arab nggak paham dengan omongan kita, berarti orang Arab itu senyum. Jangan seneng pas ngomong sama orang Arab senyum-senyum. Paham ini, berarti orang Arab itu tandanya nggak paham itu orang Arab dengan omongan kita itu. Makanya senyum itu. Gitu. Ya, kalau jenengan nggak usah. Jadi tetap senyum. Jadi sambil mumtaz, jayyid jiddan, khair gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, gitu. Sering-sering dikasih reward yang modelnya seperti itu, mumtaz, mantap gitu, mumtaz, jayijidan dan seterusnya. Itu penting itu untuk membangun karakter, menguatkan pribadi untuk memotivasi mereka dalam belajar bahasa Arab. Itu penting sekali, mumtaz gitu.
Kalau saya ngajar mahasiswa gitu, walaupun nggak bisa itu saya kasih mumtaz toh. Makanya saya nggak pernah ngasih nilai B itu. Minimal itu B+. Karena saya husnudzon. Saya itu husnudzon. Mungkin kompetensinya itu lemah, tapi sikapnya. Jadi ranah-ranah itu harus semuanya dinilai. Kompetensinya masih lemah, tapi sikapnya udah baik, akhlaknya baik. Kenapa harus dikasih nilai jelek gara-gara kompetensi kan gitu. Misalnya seperti itu. Oke, syukron. Terima kasih Ustadzah Ona, semoga sukses ya. Baik. Ja'alana Allahu minan najihin wan najihat insyaallah. Syukron. Oke. Syukran jazilan ala Ustadz Yasin. Harapannya kita masih pengen berlama-lama Pak Yasin ya, tetapi waktu membatasi kita. Sebelum mengakhiri Pak Yasin, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement 2-3 menit Pak. Terima kasih, silakan. Yang pertama adalah ketika kita sudah memberanikan diri kita, mempasrahkan diri kita, mensodakohkan diri kita untuk mengajar bahasa Arab, maka harus secara totalitas. Tidak boleh kita sampai tidak mu'alliman najihan, kun mudarrisan najihan. Jadilah seorang pendidik yang berhasil, yang sukses. Kun kama anta. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Saya pengen jadi seperti guru itu, ngajarnya seperti ini, enak gitu. Enggak. Tergantung aja. Karena setiap orang itu punya motivasinya sendiri, punya caranya sendiri. Begitu juga peserta didik itu punya kemampuannya sendiri. Sehingga tidak boleh kita menyamakan semua peserta didik itu sama kompetensinya. Itu adalah sebuah kezaliman ya. Sekali lagi adalah sebuah kejahatan, sebuah kezaliman dalam dunia pendidikan. Kalau sampai kita menyamakan semua kompetensi murid itu sama. Dan semua kita perlakukan sama. Gitu. Jadi tetap tersenyum, tabassam wa kun kama anta. Jadilah seperti dirimu sendiri. Oke, terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dijadikan orang-orang yang sukses fid dini wa dunya wal akhirah, dan dijadikan murid-murid kita yang peserta-peserta didik kita menjadi orang-orang yang sukses melebihi kesuksesan kita. Karena guru yang sukses adalah ketika yang siswanya atau muridnya itu lebih sukses dari dia, berarti dia adalah menjadi guru yang sukses. Oke, syukron ala ihtimamikum. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala